Saudara, hari ini banyak orang pergi beribadah, bergereja, tetapi sayangnya tidak memperhatikan cara berpikir dan pola berpikirnya. Sebab ibadah itu sangkut pautnya adalah dengan kekekalan. Tetapi orang kecenderungannya tidak berpikir kekekalan. Sementara kalau banyak orang beribadah yang difokuskan hanya terpaku pada kebutuhan jasmani, merasa indah, merasa jadi anak raja kalau ditolong Tuhan. Dulu bangkrut, sekarang jaya, oh merasa luar biasa. Bukan saudara, itu hanya bersifat sementara. Sementara ibadah itu sifatnya kekal, saudara. Dalam Lukas pasal yang ke-20 ayat 27 sampai 33, ada adat pada waktu itu adalah begini: kalau laki-laki menikahi wanita, seorang perempuan, dan kemudian laki-laki itu meninggal, suaminya meninggal, maka saudaranya yang terdekat akan mengambil dia menjadi istrinya dengan tujuan apa? Agar wanita ini tidak terlantar hidupnya. Dan ada seorang yang bertanya kepada Yesus, kalau yang suaminya meninggal, lalu ada saudaranya yang menggantikan, mengambil dia menjadi istri, lalu yang menggantikan meninggal juga, lalu digantikan lagi saudaranya yang ketiga, lalu yang saudara yang ketiga meninggal juga, lalu diganti dengan saudara yang keempat, meninggal juga. Lalu orang itu bertanya kepada Yesus, lalu nanti dalam kekekalan siapakah yang menjadi suaminya dia? Lihat jawab Yesus apa? Lukas 20 ayat 34. Jawab Yesus, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Artinya apa? Ini pemikiran yang kamu tanyakan itu adalah pemikiran sementara, pemikiran orang dunia hari ini. Ayat 35. Tetapi, kata Yesus selanjutnya, mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Ini dia. Jadi saudara yang percaya Yesus dan mengikuti Yesus dan menjadi murid Yesus, maka saudara akan dibangkitkan dan saudara akan berada di sorga bersama dengan Yesus. Dan di sorga Alkitab mencatat, Tuhan berkata, tidak ada kawin dan tidak dikawinkan. Makanya bodoh sekali saudara kalau ada orang yang berkata bahwa di sorga itu nanti akan ditemani 72 bidadari cantik. Ini dia, air sungainya yang mengalir itu, yang mengalir bukan air tetapi anggur, saudara. Itu nafsu manusia, saudara. Bodoh sekali. Sorga itu mulia, tidak ada nafsu rendah manusia ada di sana, saudara. Ini dia. Saya percaya Tuhan peduli pada saudara, entah itu ekonomi, kesehatan saudara. Tetapi dengar, saudara, Tuhan lebih peduli akan keselamatan kekal saudara. Jadi kalau saudara berfokus hanya pada yang sementara, maka saudara akan sulit mengerti pikiran Tuhan. Tuhan memikirkan kekekalan, sementara saudara berpikir tentang sekarang. Makanya dari dulu manusia sampai sekarang itu mengejar yang sementara, mengejar harta, mengejar kuasa terlebih dahulu daripada mengejar Tuhan dan mendekat kepadanya. Hari ini perhatikan perkataan saya, saudara. Jangan mencari apa yang bisa datang sendiri, jangan mengejar apa yang bisa datang sendiri. Dan itu juga termasuk apa? Uang, saudara. Uang itu bisa datang sendiri dari hidup saudara. Bukan berarti itu uangnya datang terbang menghampiri saudara. Bukan seperti itu. Begini penjelasannya, uang akan datang sendiri pada hidup saudara adalah begini. Uang itu hanya efek apabila saudara melakukan hal yang baik. Jadi uang itu datang, itu hanya efek kalau saudara melakukan hal yang baik. Artinya kalau saudara bekerja, itu bukan cari uang, saudara, tapi saudara sedang melakukan hal yang baik. Melakukan hal yang baik kepada siapa? Kepada bos saudara, kepada customer saudara. Kalau saudara melakukan ini, maka uang itu akan datang sendiri pada hidup saudara. Lakukan hal yang baik pada bos saudara, itu artinya saudara jujur, saudara tidak mencuri, saudara tidak terlambat dalam bekerja, saudara mendatangkan keuntungan. Nah, itu saudara berbuat baik pada bos saudara. Melakukan hal yang baik pada customer saudara, itu artinya apa? Saudara tidak berbohong mengenai produk saudara. Yang penting laku terjual, yang penting habis, tidak, saudara. Tapi saudara jelaskan sejelas-jelasnya pada customer kualitas barang saudara yang saudara jual, sehingga customer merasa puas. Ini hanya contoh kecil, saudara. Kalau cara bekerja saudara seperti ini, maka bos saudara dengan senang hati akan menaikkan gaji saudara. Bahkan dia akan malu kalau tidak menaikkan gaji saudara, karena saudara sudah bekerja dengan baik dan mendatangkan keuntungan yang banyak buat perusahaan. Customer saudara, kalau dia puas dengan pelayanan saudara, maka dia dengan mudah akan mengasih tips buat saudara, komisi buat saudara, bonus buat saudara. Uang mengejar saudara. Hari ini saudara harus tahu bahwa saudara ini ciptaan Tuhan yang mulia. Mazmur 8 ayat 4 sampai dengan 5. Daud berkata, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ini dia. Inilah saudara. Saudara ini ciptaan Tuhan yang mulia, sementara uang ciptaan manusia. Maka derajat saudara otomatis lebih tinggi dari uang. Jadi maka tidak seharusnya saudara mengejar uang. Karena kalau saudara mengejar uang, saudara sedang turun level saudara. Sebab uang derajatnya lebih rendah daripada saudara. Haleluya. Jadi ada berkat yang jauh lebih tinggi dari uang. Materi, yaitu berkat apa? Berkat Tuhan. Makanya saudara harus berusaha mendekat pada Tuhan dengan cara apa? Mempelajari firman, merenungkan firman, dan melakukan firman, saudara. Dengan melakukan firman, otomatis, dengar saudara, otomatis saudara, apa yang saudara lakukan itu pasti hal yang baik. Ini dia. Dan ingat, uang datang adalah efek dari saudara melakukan hal yang baik. Haleluya.
Makanya Yusuf sudah kaya raya tetap dan punya kuasa, tetapi dia tetap memintakan berkat Tuhan untuk anak-anaknya. Karena apa? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Ingat saudara, uang adalah efek dari saudara melakukan hal yang baik. Jadi jangan mencari, jangan mengejar apa yang bisa datang sendiri. Kingdom Lifestyle hari ini, Tuhan Yesus berkati saudara.